Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Baik santri sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita di Madatul Fiqih, ya, mata pelajaran fikih, masuk di pelajaran tentang makanan yang tercampur dengan benda yang haram. Ya. Jadi segala sesuatu asalnya dia adalah suatu hal yang mubah dan halal. Tetapi ketika tercampur dengan sesuatu yang diharamkan, maka dia menjadi haram. Contohnya di sini adalah hewan dari hasil perkawinan antara hewan yang halal dan haram. Bigol, ya, bigol yang merupakan hasil perkawinan antara keledai, peliharaan dan kuda, maka di sini dia menjadi hal yang diharamkan karena sudah keluar dari tabiatnya. Ya. Maka demikian pula makanan yang lain. Maka kita lihat di sini pembahasannya. Pertama adalah minyak. Minyak memiliki banyak jenis bahannya. Terbuat dari beberapa jenis. Ada yang minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman, buah-buahan, contohnya zaitun, bunga matahari, batu syauda, minyak samsam. Lalu kita minyak sawit atau kelapa, baik kelapa kopra ini ataupun dari sawit itu sendiri. Ya, maka di sini hukumnya halal. Kecuali kalau dihasilkan dari tanaman yang beracun dan dipastikan berbahaya atau tercampur dengan najis, maka minyak itu menjadi haram. Kemudian minyak hewani terbagi menjadi dua. Ada hewani berasal dari yang makan daging, unta, sapi, kambing, ayam, kelinci dan yang lainnya. Maka hukumnya sama dengan daging tersebut karena suatu hal yang halal, maka dia juga suci dan mubah. Baik. Ada minyak hewani yang berasal dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Maksudnya sesuatu yang diharamkan, daging babi, dari anjing, binatang buas, ini juga diharamkan. Dan ini pun tidak boleh digunakan untuk minyak ataupun yang lainnya seperti sabun atau yang semisalnya. Yang kedua, gelatin. Gelatin adalah benda yang berwarna kekuningan atau tipis, tidak berwarna, tidak memiliki bau dan rasa, diambil dari kulit dan urat dan tulang binatang. Mengandung unsur protein yang kuat yang tidak dapat mencair atau dihasilkan dari sebagian unsur-unsur tanaman. Kadang bisa dibuat rasa manis, sedap dan yang lainnya. Hukum gelatin berbeda-beda dengan asal gelatin. Apabila berasal dari tanaman atau hewan yang dimakan dagingnya, yakni boleh dimakan, maka halal. Apabila berasal dari yang diharamkan, maka dia tidak halal. Kemudian yang ketiga, jenis makanan yang lain adalah keju. Ini juga berbeda-beda sesuai dengan sumbernya, susu dan perbedaan sumber enzim rennet yang masuk dalam pembuatannya. Penjelasannya sebagai berikut. Keadaan pertama, keju yang terbuat dari susu hewan yang tidak boleh dimakan seperti bangkai dan babi serta semisalnya, maka keju tersebut haram. Enzim rennet ifahati yang masuk dalam pembuatan keju berasal dari hewan yang haram untuk dimakan seperti babi, bangkai yang tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i, maka ifahati adalah zat najis dan haram di sini Indonesia, tidak boleh dimakan. Keadaan ketiga, keju terbuat dari susu hewan yang dimakan dagingnya dan enzim rennet yang masuk dalam pembuatan keju berasal dari hewan yang boleh dimakan dan disembelih dengan sembelihan yang syar'i supaya tidak bercampur dengan najis, maka hukum keju dalam keadaan ini adalah mubah dan halal dimakan. Baik, ini pembahasan yang ke-6. Kita masuk di pelajaran 7. Apakah orang yang terpaksa dan makanannya orang non-muslim? Makanan orang yang terpaksa. Ketika ada sesuatu yang haram dari suatu makanan atau minuman, maka dia boleh untuk dimakan ketika terpaksa. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara, perhatikan di sini, barang siapa yang kepepet dia terdesak, terpaksa
ghairu bagin, dalam keadaan tidak menginginkan asalnya, dan tidak pula adin, tidak pula melampaui batas, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Ya, innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha menyayangi setiap makhluknya. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih. Dan sungguh Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan untuk kalian kecuali apa yang terpaksa kamu untuk memakannya. Maka dua ayat ini menunjukkan tentang bolehnya bagi orang yang terpaksa untuk memakan makanan yang haram dalam rangka menjaga diri dari kebinasaan dengan dua syarat. Tidak memakan melebihi dari kebutuhannya, tidak didapatkan ya selain dari makanan yang haram tersebut yang bisa menghilangkan rasa lapar. Ini beberapa syarat hendaknya diperhatikan. Untuk ukuran atau kadar dibolehkannya, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.